Salam, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman Minggu pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francine Ihalau Hukum STH. Jemaat kita undang bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat, bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah Minggu pagi ini, Minggu Pentakosta, terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, passalnya yang pertama pada ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terimalah salam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai jemaat sekalian. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan
hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami, baharulah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarkanlah akan berita anugerah pengampunan yang terambil di dalam surat 1 Yohanes, passalnya yang kedua, pada ayatnya yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada jemaat bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diperbaharui dalam anugerah Yesus Kristus dan yang telah mengalami pengampunan dosa, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang terambil di dalam kitab 2 Timotius, passalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus menolong kita
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menerima firman. Kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih kepadamu atas tuntunanmu. Kami boleh melewati hari-hari, minggu-minggu, bahkan bulan di dalam perjalanan hidup kami. Dan kami berada pada minggu yang terakhir di bulan Mei ini. Kami bersyukur di hari ini kami boleh merayakan hari Pentakosta. Ya Bapa, penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukakanlah pengertian kami, supaya setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, hati dan seluruh hidup kami diperbaharui di dalam kuasa-Mu, dan kami dapat melakukan kehendak Tuhan melalui firman yang kami dengar. Berbicaralah Bapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari jemaat kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yoel 2 ayat yang ke-28 dan 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi jemaat. Apa kabar? Kita masih tetap semangat ya untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, masih tetap ada di rumah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memperkenankan kita semua untuk dapat merayakan hari Pentakosta. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap ada di dalam pembacaan kitab Yoel.
Dan jemaat masih ingat, Yoel artinya apa? Dari dua kata, Yehowa atau Tuhan dan Elohim. Sehingga Yoel artinya Yehowa atau Tuhan adalah Allah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Yoel sebagai nabi kultus, ia berada di tengah-tengah pemberitaannya di dalam bait Allah, dan ia terus menyampaikan suara kenabiannya sebagai perpanjangan firman Tuhan kepada umat Israel. Dalam perikop pembacaan kita, di mana Yoel berbicara ketika umat telah menyadari akan kesalahan mereka dan umat sungguh-sungguh bertobat, mereka mau supaya hidup di dalam pembaharuan, maka perikop pembacaan kita, ayat-ayat yang mendahuluinya menjelaskan bahwa Allah memberikan kepada mereka pengampunan. Dan di dalam pengampunan itu, Allah memberikan kembali semua yang dibutuhkan oleh Yehuda dan Yerusalem di tengah-tengah kehidupan mereka. Kalau tadinya mereka mengalami keadaan panen yang rusak, mereka mengalami situasi yang sangat menderita. Tetapi begitu mereka bertobat, mereka mau hidup di dalam pembaharuan, maka pengampunan Allah memberikan kepada mereka. Mereka kembali mengalami subur-suburan, di mana tanaman boleh kembali memiliki hasil yang baik. Pohon-pohonan boleh kembali memberikan hasil yang baik. Kemudian antara hubungan umat dengan Allah kembali dipulihkan. Dan yang lebih lagi, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan Allah memberikan kepada mereka pencurahan Roh Kudus-Nya untuk semua manusia. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa jemaat? Tadinya mereka dalam keadaan yang terpuruk. Mereka dalam keadaan yang menderita. Tapi begitu mereka siap untuk menyesali segala dosa dan kesalahannya, mereka mau memperbarui kembali hidupnya. Mereka hidup dalam suatu pemulihan yang dikerjakan oleh Allah. Karena itu jemaat, Allah memberikan kepada mereka di dalam perikop pembacaan ini dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Kata ke atas semua manusia ini menunjukkan kepada tidak ada satupun yang tidak memiliki kuasa dari Roh Allah. Baik laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, dan juga hamba-hamba. Semuanya mengalami Tuhan memberikan kehadiran kuasanya. Untuk apa jemaat? Dikatakan dalam pembacaan ini, anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Dan taruna-taruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Ini mau menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka adalah suatu pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Kalau dibilang bahwa anak-anak lelaki dan perempuan akan bernubuat, itu berarti bahwa anak-anak laki-laki dan perempuan akan memperlihatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun hidup mereka, akan memperlihatkan sesuatu yang membawa kepada hidup mereka kebaikan-kebaikan ke depan. Hal yang kedua, kalau dikatakan orang-orang tua mendapat mimpi, jemaat, mimpi dari kata halom. Dan mimpi itu, jemaat, bisa dalam 3 pengertian. Saya sudah pernah jelaskan kepada jemaat. Yang pertama bisa menjadi bunga tidur. Yang kedua bisa menjadi angan-angan, impian. Tapi hal yang ketiga, yaitu cita-cita.
tapi lebih ditekankan pada pengharapan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Di mana orang-orang tua berharap ketika Allah memulihkan, mereka akan melihat kembali masa depan. Mereka akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Mereka tidak akan lagi mengalami hal-hal yang buruk. Tapi tangan Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu membuat mereka mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Kemudian yang ketiga, kalau dikatakan bahwa anak-anak taruna mendapat penglihatan, jemaat, itu berarti bahwa Tuhan membukakan segala hal yang baik. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang jelek. Tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan. Tapi yang ada itu ialah mereka hidup di dalam sukacita. Penglihatan-penglihatan itu membuat mereka akan hadir dalam ketaatan, dalam hidup takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bertepatan dengan pembacaan Yoel, kita berada pada Minggu Pentakosta. Jemaat, Penta artinya 50 dan Kosta artinya Roh Kudus. Apa artinya Pentakosta? Terjadi setelah Yesus Kristus dipermuliakan. Hal ini berbicara tentang sejarah karya penyelamatan Allah. Setelah Yesus Kristus dipermuliakan, maka 10 hari dari 40 hari perjalanan Yesus sebelum ia kembali dalam kemuliaan adalah 50 hari. Dan 50 hari bagi hidup orang-orang Kristen adalah hari ketika Tuhan menggenapkan perjanjiannya. Sebelum Yesus kembali dalam kemuliaan, ia katakan kepada para murid, jemaat, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, passalnya yang pertama, sebelum ia kembali dalam kemuliaan, ia katakan kepada para murid di dalam ayatnya yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya penderitaannya selama 40 hari. Dan sesudah itu dikatakannya kepada mereka, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, dan kamu akan tinggal di Yerusalem sampai Allah menantikan janji Allah yang akan diberikan kepada kamu. Karena itu jemaat, sebelum juga Yesus terangkat, Yesus katakan kepada para murid, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Ini sesuatu yang luar biasa. Janji Allah dipenuhi dalam hidup orang percaya, yaitu para murid. Sehingga ketika mereka dipenuhi dalam kuasa Roh Kudus, mereka bersaksi. Apa yang mereka saksikan jemaat? Mereka menyaksikan Yesus Kristus yang tadinya disalibkan, yang tadinya diperlakukan sebagai orang berdosa, tersiksa. Tetapi Allah membangkitkan dia. Dan sekarang ia telah ada di dalam kemuliaan Allah. Telah menaiki tahta sebagai seorang yang berkuasa penuh. Kalau baca di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, Yesus yang kamu aniaya, dia telah menjadi Tuhan dan Kristus. Itu berarti jemaat, para murid dalam kekuatan kuasa Roh Kudus telah dengan berani membukakan apa yang selama ini tertutup dalam kehidupan pemikiran banyak orang. Lewat pencurahan Roh Kudus, Allah memperlihatkan glosolalia, bahasa lidah, di mana semua rasul berbicara, menyaksikan Yesus dari berbagai-bagai bahasa orang-orang yang ada di sekitar hidup mereka. Karena itu Petrus mengutip Yoel pasal yang kedua ini pada ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29 melalui khotbahnya, sehingga ada 3.000 orang yang bertobat dan memberikan hidup mereka, dibaptis dan menerima Yesus. Karena itu jemaat, kita melihat
betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Bagaimana Roh Kudus dapat membuat setiap orang mengalami penglihatan, setiap orang bernubuat, setiap orang memiliki pengharapan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan ini diperlihatkan oleh Yoel ketika jemaat Yehuda, umat Tuhan, berada dalam kondisi yang sudah bertobat, diperbaharui. Bagaimana dengan jemaat Sion? Apakah kita semua telah menjadi orang-orang yang dipenuhi dalam kuasa Allah? Ketika kita merayakan hari Pentakosta, kita baru saja membaca tadi di dalam petunjuk hidup baru bahwa Roh Kudus itu bekerja untuk memperbaharui. Roh Kudus itu bekerja untuk memberikan kepada kita hal-hal yang telah Kristus berikan di dalam hidup kita. Karena itu jemaat, kalau kita merasa hidup kita belum hidup baik di hadapan Tuhan, hari ini ketika kita merayakan hari Pentakosta, kita berikan hidup diperbaharui dalam kuasa Roh Kudus. Dan ketika kita ada di tengah-tengah ancaman COVID-19, Roh Kudus mau katakan pada kita semua, tidak perlu takut. Tapi mari dalam pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita mendisiplinkan diri sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena apa jemaat? Karena Roh Kudus itu adalah roh yang disiplin. Roh Kudus itu memberikan bagi kita kekuatan. Roh Kudus itu memberikan bagi kita kemampuan, hikmat, sehingga kita tidak akan disepelekan bagi orang-orang yang suka melanggar aturan, bagi orang-orang yang hidupnya ceroboh, bagi orang-orang yang tidak menginginkan hidup sehat. Tapi kita menjadi orang-orang yang disiplin, orang-orang yang hidup teratur, orang-orang yang hidup sehat, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, di mana kita mendukung virus ini tidak akan melalui kita, bisa menyakiti orang lain. Tapi lewat hidup kita, ada banyak orang juga menjadi sehat. Itu yang harus terjadi. Karena itu jemaat, mari kita renungkan firman ini dalam hidup beriman kita. Tuhan memberikan kekuatan kuasanya dalam hidup orang percaya, sehingga kita tidak perlu takut apapun. Kita berjalan dengan kekuatan Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya. Sehingga apapun ancaman kita, kita tetap melihat ke depan. Yesus memberikan pada kita pengharapan. Yesus memberikan pada kita semangat untuk tetap memuliakan Dia. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan di setiap tempat. Dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, Engkau yang berkenan memberikan umat-Mu hari ini beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan di hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan. Sekalipun kami masih berada di rumah-rumah masing-masing, tapi kami tetap semangat memuji, mengagungkan Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan hari Pentakosta, di mana kami boleh menyaksikan kuasa Allah memenuhi para rasul, sehingga mereka boleh menyaksikan siapakah Kristus yang telah menjadi Tuhan dan penyelamat dunia. Sehingga lewat khotbah Petrus, begitu banyak orang yang menjadi percaya, dan mereka menerima kuasa Roh Kudus. Mereka dibaptis, sehingga terbentuklah gereja Tuhan di hari Pentakosta. Bapa pengasih dan penyayang, Engkau memberkati kami semua orang-orang yang percaya, sebab kami telah hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mendisiplinkan diri. Kami menjadi orang-orang yang hidup tertib, menjadi orang-orang yang tidak takut, karena kuasa Allah akan senantiasa membuat setiap anak-anak Tuhan mampu bersaksi di dalam hidupnya siapakah Kristus yang diimaninya. Mereka dapat bernubuat seperti seorang nabi untuk hal-hal ke depan yang membangun kehidupan, yang bermanfaat, yang meneguhkan pengharapan, sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, semuanya ada di dalam kepastian. Bapa pengasih dan penyayang, biarlah kami tidak jemu-jemu memohon Roh Kudus memperbaharui kami. Kalau kami masih tidak taat, kalau kami masih hidup tidak tertib, biarlah Roh Kudus bekerja supaya kami menjadi orang-orang yang dapat memberikan terang, yang dapat memberikan contoh dan teladan yang baik untuk dunia yang ada di sekitar kami. Kami berdoa ya Bapa, untuk negara dan bangsa kami yang masih bergumul dengan virus COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyatakan belas kasihan-Mu. Kiranya Roh Kudus membersihkan seluruh virus COVID-19 dari bumi Indonesia. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga orang-orang yang terinfeksi semakin sedikit, dan orang-orang yang disembuhkan semakin banyak. Kami percaya kuasa Tuhan yang ajaib sampai hari ini masih berlaku. Karena itu Bapa, kami mau berdoa untuk semua orang yang bekerja, anak-anak muda
yang tanpa pekerjaan. Kami mau berdoa untuk mereka yang bekerja di rumah. Mungkin saja mereka tidak betah. Mungkin saja tidak bisa fokus. Tapi biarlah dalam situasi sekarang ini, semua orang mencintai rumah dan mau mengembangkan kehidupan lewat rumah. Anak-anak muda yang menganggur, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan bukakanlah jalan. Berikanlah mereka memiliki pekerjaan, supaya hidup masa mudanya dapat tertata dengan baik, dan mereka boleh mempunyai masa depan. Kami berdoa ya Bapa, untuk orang-orang yang ekonomi lemah, mereka yang masih terus memohon belas kasihan, dari siapa saja yang tergerak hatinya. Biarlah Tuhan menggerakkan orang-orang yang hidup kelimpahan, orang-orang yang punya kecukupan. Biarlah mereka mau berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Kami berdoa untuk tukang Gojek, kami berdoa untuk supir Grab, kami berdoa untuk pedagang kaki lima, kami berdoa untuk pedagang asongan. Ya Bapa, biarlah Engkau memberkati segala jerih lelah mereka. Biarlah Engkau bukakan berkat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang berkeluh kesah, tapi semuanya dapat teratasi hidupnya. Kami berdoa untuk pemerintah. Biarlah Tuhan memberkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan seluruh menteri, bersama dengan Wakil Presiden, dalam memikirkan tatanan Indonesia, khususnya pengaruh ekonomi yang lemah. Ya Bapa, yakinkanlah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah hidup Indonesia, supaya apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka kerjakan, semuanya dapat berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk para dokter, para medis yang jenuh, yang keletihan tubuh, karena begitu banyak yang terinfeksi. Tuhan berikan pembaharuan semangat, Tuhan berikan kekuatan bertambah-tambah, hikmat dari Tuhan, sehingga mereka bisa mengobati setiap pasien, setiap orang yang dalam pemantauan, sehingga banyak yang dapat disembuhkan di dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk umat-Mu. Secara khusus kami berdoa pelaksana harian Majelis Jemaat Sion. Berkatilah ya Bapa, mereka yang harus berpikir untuk mengatasi segala kesulitan ekonomi gereja. Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat-Mu, supaya ada jalan keluar yang dilakukan oleh pelaksana harian majelis dalam mengatasi kesulitan sehari-hari. Tuhan berikan kemampuan. Kami juga berdoa untuk pengurus Pelkat, baik itu orang-orang muda yang bekerja di rumah, orang-orang muda yang bekerja di luar rumah. Ya Bapa, kasihanilah mereka. Bapa membuka jalan bagi pekerjaan mereka. Bapa memberikan kemampuan, kesabaran, sehingga mereka dapat mengelola pekerjaan mereka dengan baik, sehingga hidup mereka dapat berlangsung terus dalam ketenangan, kenyamanan, keamanan. Tuhan melihat jerih lelah mereka dalam melayani pekerjaan Tuhan, baik untuk PT, baik untuk PA, maupun juga untuk GP, dan juga PKB, juga PKP. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh pengurus Pelkat, apalagi lansia. Ya Bapa, semua mereka yang berkeluarga, yang suami-suaminya bekerja, Tuhan bukakanlah berkat-Mu, sehingga tidak ada yang putus asa, tidak ada yang hidup di dalam kekhawatiran, tapi mereka percaya Roh Kudus membuka jalan, sehingga mereka akan tetap bertahan hidup, dan pasti Tuhan memberkati dengan berlimpah segala kekurangan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim kerja yang mengawasi pembangunan, kontraktor, Bapak Fani,
dengan para tukangnya. Biarlah Tuhan selalu ada kerjasama yang baik. Dan biarlah selalu Tuhan bukakanlah berkat-Mu dalam usaha dari tim kerja, khususnya seksi dana, sehingga ada dana yang bisa dibawa masuk untuk pembayaran kantor sekretariat. Bapa, kami juga berdoa, Engkau menggerakkan hati para donatur, mereka yang terus memberikan berkat-Nya. Tuhan lipat gandakan berkat-Nya dalam usaha jerilelah mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang juga memberi dari segala berkat Tuhan, Engkau lipat gandakan berkat-Mu. Orang-orang yang sakit, Tuhan berkenan menyatakan kesembuhan-Mu bagi mereka semua. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak habis-habisnya saya memohon kepada jemaat, setelah tadi kita melihat di awal dari sebelum ibadah dimulai, telah diperlihatkan sampai di mana pembangunan kantor sekretariat telah dikerjakan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, di dalam masa COVID-19, Tuhan terus menguatkan para petugas, tukang, kontraktor, tim kerja untuk tetap mengerjakan pembangunan ini, sehingga sudah hampir sampai tahap penyelesaiannya. Bagaimana jemaat, kalau Tuhan memberikan pada kita berkat, jangan lupa sisipkan berkat-Mu untuk pembayaran pembangunan kantor sekretariat. Apalagi kondisi kas jemaat kita sangat minim. Biarlah jemaat terus mendukung dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Baik itu persembahan persepuluhan pembangunan, di mana awal bulan nanti kita semua presbiter akan membawa persembahan persepuluhan pembangunan. Begitu juga persembahan janji iman, persembahan mata uang 2.000, dan juga persembahan syukur, berbagai-bagai berkat yang Allah berikan dalam hidup jemaat. Persembahan hari Rabu, persembahan hari Sabtu, bahkan jemaat jangan lupa, kalau jemaat ingin melengkapi kantor sekretariat ini, karena dibutuhkan AC, dibutuhkan lampu, dibutuhkan laptop, dibutuhkan juga sound. Mari jemaat yang mau menyumbangkan material untuk kelengkapan kantor sekretariat, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan kita yang punya kelimpahan berkat, mari memberikan pada Tuhan yang terbaik. Jangan takut-takut, jangan berhitung, karena Tuhan tahu hati yang memberi dengan sukacita. Tuhan pasti memberkati seluruh pemberian kita. Jemaat Tuhan, sekalipun hidup kita terpisah satu daripada yang lain, tetapi dalam Kristus kita semua terikat dalam persekutuan dan dalam kasih Tuhan Kristus. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab
jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau diserahkan ke kantor sekretariat gereja yang saat ini beroperasi pada setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu pada pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIB. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan berdoa bagi persembahan yang sudah kita kumpulkan saat ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam hidup kita sehari-hari. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup, pekerjaan kita, tugas dan panggilan kita, keluarga kita, gereja, maupun bangsa dan negara. Kita berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 445, bait 1 sampai bait yang ketiga. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada jemaat dan memberikan jemaat selalu hidup di dalam damai sejahtera.